Waktu makan siang akhirnya tiba. Tapi perut Zafira harus diisi makanan. Zafira melangkah cepat. Harapannya hanya satu, yaitu bisa cepat dapat makan dan kembali berdiskusi dengan teman-temannya. Namun, ketika Zafira sampai di kantin, ia melihat kondisi kantinnya yang sangat ramai. Terdapat antrian yang panjang dan kondisi yang kurang kondusif. Mau memesan saja, pasti sudah lelah. Aduh, kan banget lagi. Aku juga nggak tahu mau beli apa. Daripada membuang waktu, Zafira kembali kepada teman-temannya untuk berdiskusi tentang proyek PJBL-nya. Oke, baik teman-teman, di pertemuan PJ pertama ini kita mau ngebahas tentang pemilihan tema kita dari banyaknya tema, terus juga dari pembahasan latar belakang yang mau kita ambil nih dari masalah yang ada dari kampus ini ataupun yang dialami oleh teman-teman. Jadi boleh banget aku minta pendapat masing-masing dari kalian buat suatu masalah yang bisa kita jadikan di proyek ini ataupun solusi buat dari suatu masalah yang kita punya. Jadi begitu dulu ya guys. Tadi gue habis kantin sama Becoy. Ya, terus gimana? Ya gue mau jadi beli makanan. Sayang dong waktu lu buat ke kantin. Ya makanya. Gue punya ide. Atau enggak, kita bikin website kantin aja, biar ngehemat waktu juga. Website kantin. Iya, Kantin ini UPN. iya. Guys, dengerin dulu dong. Gue punya ide nih. Gue punya ide bikin website kantin PJ. Nah, di situ tuh tanpa website itu kita mau promosiin kayak yang kantin. Kirain sudah ngebantu mahasiswa supaya juga dihubungin buat milih-milih. Terus udah banyak doang. Terus pada ini udah masih manfaat tapi bisa jadi Oh boleh tuh, boleh. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesulitan waktu mau nyari makan, entah itu makan siang ataupun makan sore, dan nyari makannya itu harus di kantin, terutama di kampus? Nah, sebenarnya dari kelompok kami ini cukup yakin banyak dari kita menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah antrian panjang, kebingungan mencari menu, dan juga informasi harga yang mungkin masih kurang jelas. Nah, berdasarkan observasi dan pretest yang telah kami lakukan, ternyata masalah ini nyata loh. Ternyata sebanyak 80% itu responden merasa terganggu oleh keramaian saat memesan dan 71% kurang puas dengan sistem pelayanan yang ada. Nah, dari data ini jelas bahwa konsumen ini butuh efisiensi. Mereka butuh cara untuk merencanakan pembelian tanpa harus berdesakan di depan etalase. Menjawab kebutuhan tersebut, kami menghadirkan sebuah solusi, yaitu website yang bernama Kantin VJ, di mana ini adalah sebuah infrastruktur digital terpusat untuk kantin kampus. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai websitenya akan dijelaskan oleh teman saya. Berdasarkan permasalahan yang ada, solusi yang dapat kami tawarkan ialah pengembangan sistem kantin digital berbasis website yang dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan. Melalui website ini yang kami beri nama dengan Kantin VJ, mahasiswa dapat melihat menu-menu dari setiap pedagang yang disertai dengan harganya secara online. Dengan harapan, website ini dapat membantu mahasiswa dalam mengetahui pilihan makanan sebelum datang ke kantin, sehingga dapat menghemat waktu, mempermudah pengambilan keputusan, dan mengurangi kepadatan di kantin UPN Veteran Jakarta. Nah, selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan website Kantin VJ yang telah kami buat. Jadi yang pertama, di sini adalah halaman utama dari website kita, yaitu Selamat datang logo Kantin VJ. Di sini adalah penjelasan dari website Kantin VJ. Lalu di bawahnya ini adalah konten utama, yaitu pilihan berbagai kantin yang ada di UPN VJ ini. Dari sini kita bisa lihat kantin pertama yaitu kantin Green Stulo dan juga ada deskripsinya. Lalu jika kita scroll ke bawah, akan menampilkan kantin lainnya. Di sini kami memberikan contoh kantin bakso juara,
dan juga kantin nasi Padang. Namun, karena keterbatasan waktu dan juga website ini masih dalam prototype, maka kami hanya menampilkan beberapa kantin, namun tetap memberikan satu contoh kantin yang sesuai di UPNVJ ini, yaitu kantin Green Stulo. Dari sini kita bisa memencet tombol menu kantin di bawah ini. Setelah dipencet, maka kita akan pindah ke halaman utama dari kantin tersebut. Di sini ada penjelasan dari deskripsi kantin, lokasi kantin, dan juga kontak yang bisa dihubungi. Jika kita scroll ke bawah, maka ada pilihan, yaitu berupa antara makanan dan juga minuman. Ketika kita memilih salah satu tombol tersebut, maka tombol tersebut akan mengarahkan ke konten yang diinginkan. Misalkan kita memencet tombol makanan, maka akan berpindah ke bagian makanan. Di sini ada penjelasan makanan seperti nasi rawon, nasi soto, dan lain sebagainya. Di bawahnya terdapat penjelasan dari harga tersebut dan juga rating yang dimiliki oleh menu tersebut. Di sini kami hanya memberikan gambaran rating dengan menunjukkan banyaknya angka bintang. Jadi semakin banyak angka suatu menu, maka semakin sering dibeli oleh pelanggan tersebut. Lalu jika kita scroll ke bawah lagi, di sini akan menuju konten selanjutnya, yaitu menu minuman. Di sini ada es teh manis, nutrisari, es drink beng-beng, dan lain sebagainya. Dan itulah informasi yang bisa kita ambil dari kantin ini. Dan dari sini kita bisa kembali ke halaman selanjutnya dengan memencet salah satu tombol yang ada di atas ini, antara home, kantin, dan juga about us. Karena kita ingin memilih kantin yang lain, kita pilih tombol yang kantin ini. Nah, di sini sudah kembali ke halaman awal, dan di bagian akhir dari halaman utama ini adalah penjelasan dari kelompok kami tentang proyek ini. Di sini ada gambar kelompok kami dan juga deskripsinya. Lalu di bawah ini adalah Instagram maupun YouTube yang bisa diakses seperti Instagram kelompok kami dan juga akun YouTube kelompok kami. Jadi seperti itu cara penggunaan website Kantin VJ ini. Kantin VJ bukan hanyalah sebuah website. Ini adalah langkah nyata untuk menuju efisiensi layanan dan inovasi infrastruktur digital di kampus kita. Ingin melihat langsung bagaimana respon dari pedagang UMKM dan juga mahasiswa? Saksikan bagian selanjutnya dari dokumentasi kami yang berisi wawancara mendalam dan momen-momen sosialisasi yang telah kami lakukan ini. Saya Evo Putra Bijaksana dengan NIM 2510-15045 dari kelompok PJBL nomor 8 akan menjelaskan hasil dari pretest yang dilakukan oleh kelompok kami. Untuk pertanyaan pertama, kami bertanya tentang jurusan apa yang mereka ambil. 34,2% diambil oleh S1 Informatika,
34,1% diambil oleh D3 Sistem Informasi, 18,4% diambil oleh S1 Sistem Informasi, dan sebanyak 2,6% diambil oleh S1 Sains Data. Untuk pertanyaan 2, kami bertanya seberapa sering Anda ke kantin dalam seminggu. 42,1% menjawab setiap hari. Kemudian 28,9% menjawab 2-3 kali seminggu, dan sisanya dengan nilai yang sama menjawab jarang. Untuk pertanyaan ketiga, kami bertanya waktu yang paling sering para responden pergi ke kantin. Mayoritas menjawab siang, kemudian yaitu sebanyak 60,5%, 36,8% menjawab pagi, dan sisanya menjawab sore. Selanjutnya kami bertanya apakah keramaian di kantin sering mengganggu para responden untuk memesan makanan. Tentu mayoritas menjawab iya sebanyak 84,2%, kemudian sisanya sebanyak 15,8% menjawab tidak. Kemudian untuk pertanyaan kelima, kami bertanya seberapa puas mereka dengan sistem pelayanan kantin saat ini. Sebanyak 71,1% menjawab cukup puas, 21,1% merasa kurang puas, dan sisanya sebanyak 7,9% menjawab sangat puas. Untuk pertanyaan keenam, kami bertanya apakah pembuatan website kantin yang di dalamnya mencantumkan nama kantin, menu, harga, dan kontak penjual dapat membantu mereka dalam mempermudah proses jual beli makanan. Sebanyak 100% menjawab iya. Yang terakhir, apakah mereka bersedia mencoba jika website kantin tersebut diluncurkan? Dan lagi-lagi, data menunjukkan bahwa 100% menjawab iya. Secara keseluruhan, tanggapan yang diperoleh dari responden yang terdiri dari mahasiswa S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Sains Data, dan D3 Sistem Informasi itu sangat positif. Mayoritas responden menilai tampilan website rapi, estetis, dan menarik. Penggunaan website juga dianggap mudah berkat desain yang sederhana dan navigasi yang jelas. Konten yang disajikan diapresiasi karena informatif dan lengkap, khususnya terkait menu, harga, kontak penjual, dan lokasi. Sebanyak 85,3% responden menyatakan informasi harga dan menu di website sudah lengkap dan jelas. Dan sebanyak 97,1% responden setuju bahwa website ini membantu mempermudah proses pembelian makanan atau minuman. Berdasarkan seluruh jawaban, mayoritas pengguna menyimpulkan bahwa website menu kantin sangat berpengaruh dan membantu proses pemesanan karena mampu menghemat waktu, mengurangi antrean, dan mempermudah proses memilih menu sebelum tiba di kantin. Meskipun demikian, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu penambahan fitur pemesanan langsung atau pre-order, pembayaran QR, dan informasi stok real time. Kalau menurut aku web dari kelompok 8 ini super berguna banget karena aku jadi bisa sebelum ke kantin bisa lihat dulu, bisa cek dulu aku mau menu apa. Jadi pas di kantin tuh nggak usah muter-muter lagi lah, nggak usah perlu capek-capek lagi. Jadi terus udah ada harganya juga kan. Jadi aku udah bisa siapin berapa aja yang harus aku keluarin dan makanan apa yang aku mau. Pendapat gue tentang website kalian bagus, soalnya memudahkan kita dalam nyari-nyari menu. Jadi nggak usah kita keliling-keliling dulu panas-panasan di kantin. Pokoknya the best deh. PJBL-nya good job semuanya. Menurut saya website kantin VJ itu sangat berguna untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa yang suka mikir dulu nih pas lagi kelas, mikirin di kantin mau makan apa. Nah, jadi bisa buka websitenya, terus cari makanan yang bakal dimakan nantinya. Terus udah sih, itu berguna banget. Selain itu desainnya juga bagus banget dan websitenya gampang diakses.